Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, tahukah kamu alladzi yang yukadzibu, dia mendustakan biddini, dengan agama. Fadzalika, maka itulah alladzi yang yatu'u, dia menghardik al-yatima, anak yatim. Wala yahuddu, dan tidak menganjurkan ala ta'ami, untuk memberi makan al-miskini, orang miskin. Fawailun, maka kecelakaan, lil musallina, bagi orang-orang yang salat. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, an salatihim, dari salat mereka, sahuna, mereka lalai. Alladzina, orang-orang yang hum, mereka, yurauna, mereka berbuat riya. Wa yamna'una, dan mereka enggan memberikan al-ma'una, pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan keterangan pendek surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 7 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Menurut mayoritas ulama, ia adalah surat ke-17 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat At-Takatsur dan sebelum surat Al-Kafirun. Ada sebagian ulama yang berpendapat surat ini digolongkan surat Madaniyah karena di dalamnya ada ayat tentang orang munafik yang baru ada di Madinah, karena orang munafik itu adanya di Madinah. Sebagian ulama lain menjelaskan awal surat ini turun di Mekah, sedangkan ayat 4-7 turun di Madinah. Dinamakan surat Al-Ma'un yang berarti barang yang berguna, diambil dari ayat terakhir dari surat ini. Surat ini juga dinamakan surat Ad-Din dan juga nama lainnya surat Al-Yatim, tetapi lebih terkenal dengan nama surat Al-Ma'un. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul. Menurut Ibnu Abbas, asbabun nuzul surat Al-Ma'un ini terkait dengan orang yang bernama As bin Wa'il. Menurut As-Sa'di mengenai Walid bin Mughirah. Ada juga yang mengatakan terkait Abu Jahal. Namun semuanya hampir sama. Mereka menyakiti anak yatim yang datang meminta bantuan kepada mereka. Menurut Ibnu Jurayj terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun ia tidak berikan, justru kemudian dia menghardik dan dia mengusir. Setelah peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 3 ayat pertama surat Al-Ma'un ini. Asbabun nuzul yang lain diriwayatkan dari Ibnu Munzir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat keempat surat Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan salat mereka, namun tidak salat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, kita mulai keterangan pendeknya surat Al-Ma'un ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu
orang yang mendustakan agama. Kata yukadzibu artinya adalah mendustakan atau mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kata ad-din secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, atau pembalasan. Dalam ayat ini, ad-din sering diartikan agama. Namun, ia juga berarti pembalasan karena seringkali Al-Quran ketika menggandengkan yukadzibu dengan ad-din artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Ibnu Katsir termasuk mufasir yang memaknai ad-din dengan hari pembalasan, sehingga makna ayat ini artinya, tahukah engkau, hai Muhammad, orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kata dzalika digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang jauh. Dzalika di sini memberikan kesan betapa jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata yatu'u artinya mendorong dengan keras. Namun maknanya tak selalu mendorong fisik, namun juga mencakup segala penganiayaan dan gangguan. Al-yatim berasal dari kata yutem yang artinya kesendirian. Permata yang indah dan tak ada bandingnya disebut ad-durrah al-yatimah. Pada manusia, yatim digunakan untuk anak yang belum dewasa dan ayahnya telah wafat. Ibnu Katsir menjelaskan orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan itu adalah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberi makan serta tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kata yahuddu artinya adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kata to'am berarti makanan atau pangan. Ayat ini tidak menggunakan kata it'am yang artinya memberi makan, agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan. Namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang-orang miskin. Dua ayat di atas adalah menjelaskan karakter orang-orang yang disebut dengan pendusta terhadap agama, yaitu menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Ayat yang keempat, Allah menyampaikan fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Dalam ayat ini terdapat huruf fa. Pada ayat ini menggabungkan 3 ayat pertama dengan ayat ini dan ayat-ayat berikutnya, bahwa orang-orang yang mendustakan agama dan hari pembalasan, selain mereka suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin, mereka juga dihinggapi penyakit riya, penyakit pamrih. Karena banyak ulama yang tidak sependapat jika surat Al-Ma'un diturunkan terpisah, 3 ayat pertama di Mekah dan 4 ayat terakhir di Madinah. Namun surat ini diturunkan sekaligus jika memperhatikan rangkaian ayatnya yang membentuk satu kesatuan. Kata wail artinya adalah kebinasaan atau kecelakaan yang menimpa akibat pelanggaran atau kedurhakaan. Al-musallin biasa diartikan orang-orang yang sholat. Namun dalam ayat ini sholatnya tidak sempurna karena tidak didahului dengan kata seakan dengan akimu.
Penjelasannya ada pada ayat berikutnya, sehingga tidak boleh membaca ayat ini berhenti di sini. Ia menggunakan waqaf lazim yang harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya sebagai penjelasan. Menurut Ibnu Abbas, al-musallin yang celaka pada ayat ini adalah orang yang sudah berkewajiban salat namun mereka melalaikannya. Sedangkan menurut Masruq, maksudnya adalah orang yang mengerjakan bukan pada waktu yang ditetapkan. Sedangkan menurut Atha Ibnu Dinar, maksudnya adalah orang yang menunda-nunda salatnya. Ayat yang kelima, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Kata an berarti tentang atau menyangkut. Jika ayat ini menggunakan kata fi, ia berarti kecaman terhadap orang yang lalai dalam salatnya dalam arti tidak khusyuk. Namun ayat ini menggunakan kata an sehingga ia adalah kecaman terhadap orang yang lalai dari esensi makna dan tujuan salat. Kata sahun artinya berasal dari kata saha yang artinya lupa atau lalai, yaitu seseorang yang hatinya menuju kepada sesuatu yang lain sehingga melalaikan tujuan utamanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud dalam surat Al-Ma'un ayat 4-6 ini adalah orang-orang munafik. Mereka mengerjakan sholat saat bersama orang lain namun tidak mengerjakannya ketika sendirian. Mereka mengerjakan salat tetapi tidak menegakkan salat. Mereka menunaikan gerakan-gerakan salat dan mengucapkan bacaan salat, tapi hati mereka tidak hidup bersama salat dan tidak hidup dengannya. Roh-roh mereka tidak menghadirkan hakikat salat dan hakikat bacaan-bacaan, doa-doa dan zikir yang ada dalam salat. Mereka melakukan salat hanya untuk dipuji orang lain, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, ayat yang ke-6, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Kata yuraun berasal dari kata ro'a yang artinya adalah melihat. Dari akar kata yang sama lahir kata riya, yaitu orang yang melakukan pekerjaan sambil melihat manusia sehingga jika tidak ada yang melihatnya, mereka tidak melakukan pekerjaan itu. Secara istilah, riya berarti melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian dan popularitas. Yang paling terkena ayat ini adalah orang-orang munafik. Namun kita juga harus waspada jika ada riya dalam diri kita masing-masing. Ayat yang ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan memberikan pertolongan dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Kata al-ma'un berasal dari kata al-ma'an yang artinya sedikit. Ia juga bisa berasal dari kata ma'unah yang artinya bantuan. Dengan mengganti tak marbutoh dengan alif dan diletakkan sesudah mim, sehingga al-ma'un adalah sedikit bantuan yang berguna. Menurut Ali bin Abi Thalib, al-ma'un adalah zakat. Sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ma'un adalah sedekah. Ibnu Mas'ud mengatakan al-ma'un adalah barang yang biasa dipinjam, seperti panci, mungkin piring, mungkin ember. Sedangkan Mujahid mengatakan maknanya adalah peralatan rumah tangga. Ikrimah merangkum semua pendapat itu. Ia menjelaskan bahwa puncak al-ma'un adalah zakat mal, sedangkan yang paling rendah adalah meminjamkan ayakan, timba, dan jarum. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah,
penutup dari keterangan surat Al-Ma'un ini adalah surat Al-Ma'un adalah surat yang menjelaskan hakikat para pendusta agama dan mendustakan hari pembalasan. Karakter utama mereka adalah sewenang-wenang kepada anak yatim dan tidak mau menolong orang miskin. Surat ini juga berisi ancaman kepada orang-orang munafik yang lalai dari salatnya, memamerkan salatnya padahal ia sering meninggalkan salat itu dan lalai dari tujuannya. Mereka juga tidak mau membantu orang lain, bahkan meminjamkan sesuatu saja berat, apalagi bersedekah dan membayar zakat. Mereka itulah orang-orang yang celaka. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, inilah yang kita sampaikan keterangan pendek surat Al-Ma'un. Bagi kita semuanya, surat ini adalah menjadi surat yang bagi kita menjadi kewaspadaan bersama, agar kita tidak digolongkan menjadi orang-orang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari apa yang Allah sampaikan, yaitu pendusta agama. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mencintai agama, mencintai anak yatim, mencintai orang miskin, berusaha sholat ikhlas karena Allah, berusaha sholat khusyuk dan tepat waktu, dan kita memberikan hartanya kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.